publikasi Tour de Aceh sendiri kayaknya abal-abal gitu. Ada isu, nggak ada publikasinya sama sekali nih, kita nggak tahu nih informasi Tour de Aceh-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nasri di channel Hainas. Hari ini saya bersama seorang teman yang udah lama kami nggak bertemu. Kira-kira 10 tahun ya, Mur ya? Lebih, hampir 1 abad. Kebetulan beliau lagi di Takengon, di Banda Meriah, dalam rangka kita tanya aja lah nanti supaya lebih jelas, lebih akurat pernyataannya, ceritanya seperti apa gitu. Yeah. Kita akan bahas hal-hal yang mungkin tidak jauh-jauh dari pariwisata atau hal-hal yang dekat-dekat itu gitu ya. Makmur, ngapain ke Takengon? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Hainas sih. Hainas, kami dulu sebenarnya kakak angkatan ya kan. Aku 2009. Oh ya. Dulu Mas Nadi 2008. Aku 2008. 2007 atau 2008? 2007. Dua angkatan. Ya, kita sempat lama lah berkomunikasi sewaktu kuliah. Pernah komunitas bareng ya. Komunitas bareng dan. Tapi aku udah lupa tuh, Bur. Yang apa? Pokoknya waktu kita kuliah masih banyak sekali komunitas. Banyak kan sekarang ya. Sebagai mahasiswa kita dulu join komunitas A, komunitas B, komunitas C, karena itu akan berguna ketika ya sekarang ini. Ya, betul. Ke depan itu akan berguna ya. Betul. Dan setelah sekian lama kita berpisah dengan kehidupan masing-masing dan hari ini secara tanpa sengaja kita dipertemukan. Tanpa sengaja. Sebuah rahmat mungkin ya. Ya, kenapa ke Takengon? Sebenarnya bagian dari pekerjaan juga. Saya itu setelah kita kuliah di bidang komunikasi atau jurusan komunikasi di IAIN Araniri, sekarang UIN Araniri. Dan dulu saya concernnya ke media, kemudian setelah kuliah saya masih ke media, lalu sedikit bertransformasi ke bidang digital marketing lah sampai sekarang. Dan ke Takengon kemarin itu nggak jauh-jauh dari aktivitas saya di dunia digital marketing. Dan kebetulan kemarin saya bersama tim, jadi di Paraceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, ya. Bikin event namanya Tour de Aceh. Tour de Aceh. Sepeda ya? Ya, sepeda. Jadi ada 2 etape dia. Yang pertama itu lokasinya Danau Tawar, Takengon. Kemudian yang etape 2 di Banda Aceh. Banda Aceh. Dan saya masuk sebagai tim publikasi. Oh gitu. Tadi di Paraceh bentuk satu tim publikasi lah ya, untuk membantu mempromosikan atau memasarkan produk pariwisata Aceh secara konsisten, kontinu begitu. Dan setiap ada kegiatan atau event, kita akan turun ke lokasi, meliput, memblow up gitu ya, sehingga setiap event wisata yang ada di Aceh itu tersampaikan ke masyarakat luar, khususnya ke masyarakat nasional atau domestik, bahkan internasional ya. Mungkin ke depan udah mulai internasional setelah kita 2 tahun pandemi gitu ya. Betul. Nah, jadi saya ke Takengon mewakili tim itu untuk meliput event kemarin hari Sabtu ya. Hari Sabtu kemarin ya? Hari Sabtu kemarin kita keliling Danau Tawar, mengikuti peserta Tour de Aceh. Itu start dari kantor Bupati, kemudian masuk ke Bayakan, keliling danau sampai finishnya itu di Hotel Parsai gitu. Itu mulai pagi sampai jelang siang lah selesai. Dan itu peliputnya sendiri nggak ada sepeda kan? Itu lucunya. Gimana deh? Harusnya kan sepeda ikut peserta kan, tapi nggak mungkin itu sport tourism ekstrim loh kan, ekstrim apalagi mendaki. Mendaki menurut ya. Ya itu kan kategorinya kan tour bike.
terbaik, bukan mountain bike, terbaik. Itu betul, memang betul. sepeda khusus yang harga satu sepeda mungkin satu mobil, Wow. ya serius, 100 juta, 200 juta gitu. Ya betul, betul, betul. Memang itu orang yang punya hobi khusus, minat khusus di bidang sport tourism, tour the bike itu ya, tour bike. Ya kami sebagai tim publikasi paling ya dengan mobil lah ya, ikuti peserta atau ambil beberapa spot untuk kita bikin konten promosi publikasi yang didistribusikan nanti ke baik ke media massa, ke media sosial, baik eksternal maupun ke media internal dinasnya gitu. Itu berupa video, berita acara atau segala macam. Iya, Bentuk publikasinya. segala macam sih. Sekarang kan untuk channel publikasi kan ada beragam kan, mulai dari media massa. Kalau yang cara lama kan media massa. Sekarang kan udah harus pakai media sosial juga. Betul, betul, Ini betul. udah zamannya Ya, memang betul, nggak betul. boleh ditinggalin gitu media sosial gitu. Jadi kontennya bisa untuk dipakai untuk media massa, bisa untuk media sosial, untuk Instagram, untuk TikTok mungkin ya. Tapi kan ini acara kamu baru selesai kemarin nih. Baru selesai etapa 1 ya. Etapa satu 2 selanjutnya di Banda Aceh. Itu udah langsung naik kan, artinya Oh iya. di apa on time terus kan ketika orang Yes, tuh real time ya. goes real ya, time ya. terus gitu ya. Iya, kalau ngomong promosi pariwisata memang kalau ada satu event ada istilahnya promosi pre-event. Sebelum event berlangsung kita halo-halo dulu nih. Di Aceh akan ada event ini, lokasinya di sini, apa yang bisa dinikmati kalau ikut event ini, atau bagi pengunjung masyarakat sambilan event ini bisa dong nikmati keindahan Danau Tawar, Takengon dan lain gitu. Jadi sebelum event kita udah nge-share bahwa ada event ini dan kalau momennya pas dengan liburan masyarakat itu mereka akan datang misalnya ke Takengon, jadi sambilan wisata bisa sekalian lihat event ini begitu. Itu fungsi dari promosikan itu, mengundang orang untuk datang ke suatu destinasi atau menyaksikan suatu acara gitu. Jadi di situ kita masuk, ada pre-event, kemudian ketika sedang berlangsung event dan pasca event. Tapi yang paling penting itu kalau promosi kan pre-event kan. Betul. Sebelum event dan ketika berlangsung event begitu. Kalau boleh tahu Mur, kenapa Disbupar Aceh memilih Takengon sebagai salah satu destinasi wisata dan kegiatan ini gitu loh, Tour de Aceh ini? Kan ada banyak kabupaten-kabupaten yang potensinya lebih besar mungkin. Ya, mungkin begini ya, kalau acara sport tourism yang ada nama tour itu kayak Sumatera Barat kan Tour de Singkarak terkenal. Itu kan keliling danau juga. Kalau di Aceh kan yang ada danau yang paling proper itu untuk acara pariwisata Danau Tawar gitu. Danau Tawar selain aksesnya lumayan mudah, kemudian juga cantik ya, dan ya punya di sekitar danau juga punya objek pariwisata yang cukup banyak, cukup beragam untuk dinikmati. Jadi mungkin itu alasan yang cukup bagus kenapa memilih Danau Tawar begitu. Oke. Seterusnya nanti setelah ini kapan nih acara yang keduanya atau kegiatan tur di Banda Acehnya? Itu besok ya. Jadi kemarin tanggal 14 di Tawar Takengon, tanggal 16 lanjut di Banda Aceh. Oh gitu. Banda Aceh ke arah barat selatan gitu. Ada isu kan, ini kita angkat isu sedikit bahwa publikasi Tour de Aceh sendiri kayaknya abal-abal gitu. Ada isu bahwa nggak ada publikasinya sama sekali nih, kita nggak tahu nih informasi Tour de Acehnya. Gimana tanggapan dari tim publikasinya sendiri? Kami nggak tahu ya siapa yang ngomong seperti itu, tapi kami dengar memang ada nggak tahu ya siapa orangnya atau siapa kelompok mana yang mungkin mengkritisi publikasi atau penyelenggaraan event ini. Dan itu sangat wajar ya, di setiap event atau di setiap kegiatan apapun pasti ada pro dan kontra, itu nggak bisa dipungkiri ya. Ya betul. Ya kalau memang dibilang kurang publikasi ya mungkin masukan buat kita ya, ketika ada event selanjutnya harus lebih luas publikasinya. Ya. Itu kita lihat sebagai sebuah, dari sisi positif aja kita lihat ya. Kalau memang kurang publikasi ya berarti PR ke depan harus lebih luas publikasi. Tim sendiri ini nggak Tapi kalau dari tracking kami, publikasi secara nasional, lokal lumayan bagus lah, di media massa banyak. Responnya banyak Responnya banyak begitu. Pesertanya
jumlah peserta kan membuktikan bahwa informasi ini kan tersebar luas. Tersebar luas ya. Peserta sendiri ada dari luar Aceh, dari Semarang, dari Banten, malah ada memang atlet sepeda dari Semarang datang khusus untuk ikut event ini. Begitu. Dan bahkan itu yang di Banda Aceh akan datang artis Wulan Guritno juga untuk meramaikan peserta. Mungkin ya peserta sekalian meramaikan acara lah. Penggembira. Iya, penggembira. Penggembira kan ini artinya nggak ecek-ecek gitu ya. Iya betul. Acaranya serius. Gitu. Kami kira kalau ada satu event pariwisata, terserah dia ambil lokasinya di mana, di Takengon kah, di Sabang kah, atau di Banda Aceh. Kita sebagai masyarakat, sebagai warga atau mungkin atau dari kalangan manapun kita harus support gitu kan. Ya, betul. Support ya. Karena itu tujuannya bukan untuk satu pihak, bukan untuk satu golongan, tapi untuk masyarakat secara umum. Ya acaranya mungkin dari Dinas Pariwisata melibatkan IO, dan kita kan dinas kan kalau melibatkan satu IO kan dia lihat IO-nya yang rekornya gimana, terus kapasitasnya seperti apa. Ini enggak sembarangan juga sih milih satu pihak untuk dilibatkan di satu event. Betul. Tadi kita sebagai warga ya positif aja mendukung acara pemerintah, apalagi kita kan baru saja melewati pandemi nih. Pandemi kan tourism itu, pariwisata itu mati, boleh dibilang mati total lah. Betul. Travel di Aceh itu rubah lah istilahnya. Betul. Selama tenggelam, kasihan sekali. Nggak bisa berbuat apa-apa ya. Orang tuh harus putar otak, buka usaha lain begitu. Kalau enggak, ya mati secara total ekonominya. Jadi ketika sekarang udah mulai longgar, pandemi mulai sirna, dan keran pariwisata mulai terbuka lagi, kita harus support ketika ada event, ketika ada orang mengembangkan usaha pariwisata, ya kita support aja begitu. Betul. Tanpa harus diajak untuk jadi tim publikasi misalnya. Artinya kita kan independen tersendiri gitu. Iya. Kalau menurut Makmur nih, kira-kira Terda Aceh bisa nggak secara frontal, istilahnya secara aktif untuk membangkitkan pariwisata di Aceh, khususnya di Aceh Tengah sendiri? Karena mungkin ya sektor pariwisata kembali lagi seperti penjelasan Makmur kan, akan membangkitkan travel, mungkin akan membangkitkan UMKM atau hal-hal yang bersinggungan dengan pariwisata kan gitu. Kira-kira untuk Aceh Tengah sendiri ada nggak dampak positifnya kira-kira? Kami rasa ada. Jadi setiap event itu kan tujuannya, jadi event itu untuk memicu biar usaha pariwisata itu berkembang atau hidup lah ya. Hidup. Betul. Usaha pariwisata itu misalnya travel agent kan. Kemudian ada UMKM, pelaku usaha kuliner. Betul. Restoran itu termasuk usaha pariwisata. Betul. Kami lihat selama kemarin sekitar 2 atau 3 hari di Takengon, itu kan restoran rame. Terus rame itu yang meramaikan selain masyarakat setempat, tentu juga tamu, kemudian peserta atau ada turis dari luar Takengon datang. Otomatis kan orang di Takengon itu kan karakternya kan dingin. Ya betul. Enggak tahu apakah karena penyebab dingin, ketika terlalu dingin mungkin itu cepat lapar, betul nggak? Iya sih. Betul kan? Iya. Terus sekali duduk di warung gitu, di restoran, minta menu baru, pesan terus. Beda kalau kita misal ke Banda Aceh, ke kafe, itu nggak seperti di Takengon ya. Kami kan basisnya di Banda Aceh, kami bisa membandingkan. Ketika duduk di restoran di Banda Aceh, sangat berbeda ketika di Takengon. Di Takengon ya. Di Takengon mungkin bisa 2-3 kali lipat untuk konsumsi makanan kita atau minuman, karena faktor cuaca, faktor lingkungan mungkin ya. itu kan bisa potensi ya, betul. Membuat restoran atau kafe atau sejenis-jenis itu ya. Iya, serius. Itu akan meningkatkan omset si pelaku usaha pariwisata begitu pesat, begitu cepat gitu. Perputaran uang tinggi di sini. Kalau makin banyak event, tentu akan semakin tinggi kan. Cuman eventnya juga harus lihat momennya. Betul. Tanggal-tanggal merah mungkin, atau di waktu tanggal liburan atau weekend gitu. Gimana Makmur melihat Takengon ini sendiri gimana sih sebenarnya? Apakah potensi pariwisatanya biasa aja, atau kan Makmur udah sering nih balik Takengon gitu kan? Oh iya, sering ya. Iya sih, tapi sejak kuliah dulu udah sering Takengon ya. Kita mungkin nggak bandingkan ya, tapi kalau lihat beberapa karakter daerah di Aceh, semua daerah punya potensinya ya. Kalau Barat Selatan mungkin paling menarik
singkir dengan Pulau Banyak. Pulau Banyak ya, betul betul. Pulau Banyak. Terus kita barat selatan ke arah Banda Aceh. Aceh Selatan punya karakter dengan alamnya pantai dan bukit, begitu juga Betul, di betul. Melabuh. Terus begitu ke Aceh Besar banyak objek wisata pantainya, alamnya, kemudian ke Banda Aceh punya nilai historisnya mungkin lebih besar, wisata modern. Ke Sabang lain lagi, pulau, diving, macam-macam atraksinya. Betul kan. betul. Dan ke Takengon lain lagi begitu. Takengon kan istilahnya Pegunungan lah ya. ya pegunungan, dataran tinggi, Dataran dataran tinggi tinggi. Gayo, mulai dari Banda Meriah, Takengon sampai Gayo Luwes ya. Dan di 3 daerahnya juga punya karakter tersendiri ya. Dan yang paling unik itu Takengon. Kenapa? Karena bayangkan di tengah gunung, di puncak itu ada danau. Iya iya iya. Kalau orang Takengon bilang laut, tiga laut. Ya, laut Laut ya, betul. lautnya laut kan. Betul betul. Itu satu, kalau dikemas dengan baik itu kan cukup bagus untuk mempromosikan kan, untuk mengundang orang luar datang menikmati pengalaman wisata laut di puncak perbukitan. Bayangkan itu. Biasanya kan laut kan di lautan lepas. Ya ya ya. Ini anugerah Tuhan, anugerah Allah kan dikasih laut di tengah-tengah perbukitan. Itu luar biasa, amazing itu. Berarti bisa dikatakan tempat pariwisata paling sempurna lah mungkin nanti di Ya, gitu ya. Mungkin Takengon ini tempat surganya wisata lah. Ya ya ya. Enggak ada laut tapi ada laut dalam bentuk danau begitu. Danau gitu betul betul. Dan di samping itu kan atraksi lain kan juga banyak di sini. Atraksi berkuda mungkin, budayanya dan kopinya sangat terkenal. Ya ya ya. Paket komplit lah. Paket komplit. Oke baik. Ngomong-ngomong tentang kopi, kita punya kopi namanya Bee Coffee. Ini yang sedang kami nikmati di podcast kali ini bersama Makmur. Makmur sendiri suka kopi nggak sih sebenarnya? Pasti. Pasti ya. Khususnya Arabica. Pertama kali kenal Arabica Gayo itu tahun sekitar 2012 lah, ketika munculnya warung kopi Arabica pertama kali di Banda Aceh. Itu sekitar tahun 2012. Kita masih kuliah. Ya ya betul. Sejak itu mulai suka dengan kopi Arabica dan makin kesini makin senang minum kopi Arabica begitu. Serius ya. Iya iya iya. Tapi minumnya yang tanpa gula ya. Tanpa gula itu minum Arabica, minum kopi sehat lah, nggak Iya. pakai gula gitu. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kopi Arabica, kita ada produk namanya Bee Coffee. Nanti ada di kolom komentar, kita pin atau di kolom deskripsi akan kita cantumkan alamatnya ya. Iya, promosinya ya. Cerita di Nggak promosi. apa-apa. Ini apa? Ini kan namanya industri kreatif ya. Iya betul Kreatif betul. harus. Karena apalagi di zaman digital kan kita informasinya seperti itu ya. Iya betul. Kita harus pakai, kalau di kami namanya soft selling ya. Soft selling. Soft selling. Betul, betul. Ini bukan iklan ya. Tapi selling. Tapi selling. Dasar. Kira-kira ini kan kita mengalami musibah dunia global, pandemi sejak 2 tahun ke belakang gitu kan. 2 tahun belakang. Artinya kita mulai membangkitkan sektor pariwisata lagi, yang akhirnya membangkitkan dampak estafetnya kan ke UMKM, kembali lagi ke sana UMKM dan hal-hal yang berdampingan dengan itu kan gitu. Kira-kira siapa sih yang memiliki peranan besar untuk membangkitkan sektor pariwisata ini gitu? Kalau di pariwisata itu ada namanya unsur pentahelix ya. Mulai dari eksekutif, legislatif, pentahelix itu ada 6 unsur. Kalau saya nggak salah itu terdiri dari pemerintahan, kemudian swasta, kemudian komunitas masuk juga, media masuk juga. Media salah satunya, maka penting juga peran media di sini begitu. Media massa ya maksudnya? Media massa, terserah dia itu TV atau sekarang YouTuber, atau kayak kita konten kreator misal yang penggemar, yang suka bikin konten di Instagram atau TikTok, itu bisa masuk ke media juga sih. Media digital namanya kan, media baru gitu. Makanya kalau kita punya niat membantu masyarakat Aceh sendiri dengan pariwisata, ya kita harus bahu-membahu membantu mempromosikan atau mengemas paket wisata, atau bagi pelaku wisata membenahi usaha pariwisatanya begitu, sama-sama beriring begitu. Jadi betul. unsurnya harus terlibat. Kita nggak boleh bilang
pariwisata ini tugasnya pemerintah saja, tapi juga tugas swasta, tugas masyarakat juga begitu. Ya, 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 ya. Baik, artinya siapapun kamu kamu bisa mempromosikan pariwisata dalam hal apa yang kamu miliki, skill membuat video, skill bercerita, apapun itu, konten kreator, maka kamu memiliki peran penting untuk memajukan pariwisata di situ gitu ya? Iya, betul sekali. Bahkan kita sebagai warga biasa, kita bisa memberikan kontribusi itu semisal begini, ketika kita ketemu dengan orang dari luar Aceh, baik ketika kita berkunjung keluar, atau ada orang luar datang ke Aceh, itu ketika berinteraksi kita melaksanakan yang namanya itu Pemulia Jami Adat Ketanyo. Kita memuliakan tamu ketika tamu datang, dari cara kita melayani mereka sampai menyuguhi makanan, sesederhana apapun, tapi dengan sikap yang sopan santun, membuat dia itu terkesan loh. Ketika dia balik ke daerahnya, dia akan menceritakan pengalaman dia ketika di Aceh ke orang lain. Oh, ternyata di Aceh itu orangnya nggak seperti yang digambarkan atau digembar-gemborkan di media massa di luar begitu. Ekstrim, Aceh itu tidak ekstrim. Kemarin kami ketemu salah satu peserta dari Semarang. Dia juga sport vlogger gitu. Oh gitu? Iya, sport peserta vlogger. juga. Peserta, dia memang keren. Pengen merasakan langsung pengalamannya. Kami tanya, ini dia pertama kali ke Aceh dan gimana pengalaman dia? Dia bilang gini, ternyata Aceh itu tidak seperti yang digambarkan di luar. Aceh itu ekstrim orang bilang, tapi ternyata ketika saya ke sini itu tidak ada. Aceh itu sangat welcome, kemudian orangnya juga ramah, kemudian makanannya enak, wisatanya indah begitu. Itu kata dia, itu kata orang asing gitu kan, maksudnya orang luar Aceh. Artinya dia sebelum ini menerima informasi yang sesuai dengan kenyataan ketika dia ke sini gitu ya. Jadi ketika sebelum ke Aceh dia dapat stigma negatif, mungkin pemicunya entah dari berita di media atau omongan orang yang belum pernah ke sini. Tapi ketika dia datang ke sini, dia membuktikan sendiri dengan pengalaman dia. Ternyata Aceh itu enggak seperti yang orang bilang selama ini gitu. Iya, keren. Nah, kalau kita nge-treat tamu seperti itu kan, itu ketika dia balik kan akan jadi referral marketing istilah. Betul. Dia menceritakan orang lain, merekomendasikan orang lain, kawan-kawan dia, komunitas dia untuk datang ke Aceh gitu. Oke, baik. Ini kan akan ada apa namanya? Yang kedua tadi di Banda Aceh. Ya. Bisa ceritakan nggak kegiatan Tour de Acehnya dari awal sampai akhir gitu? Mungkin rutenya, kegiatannya, rondot kegiatannya. Kalau Tour de Aceh itu, sebenarnya saya nggak punya kapasitas ngomong itu ya. Randonnya aja sih, karena sebenarnya ada ini jadwal tersendiri gitu kan. Kalau Tour de Aceh ini memang ini yang keberapa ya? Pertama kali pertama kali ya? Dengan nama Tour de Aceh pertama kali. Sebelumnya kan ada macam-macam ya. Kalau di sini ada Tour de Gayo, Tour de Tawar yang dibuat oleh swasta. Betul. Ya kan. Kalau Tour de Aceh ini kayaknya yang pertama sekali, dan untuk tahun ini ada 2 etape. Etape 1 di Takengon tanggal 14 Mei. Kemudian peserta balik ke Banda Aceh untuk melanjutkan etape 2 tanggal 16 Mei di Banda Aceh. Kalau di Banda Aceh sendiri dia startnya itu dari Museum Aceh ke arah Gunung Kulu sana. Aceh Besar menuju Aceh Jaya. Nanti balik lagi ke Museum Aceh. Lewat itu lagi lah. Jadi rutenya sama. Tapi kalau kemarin di Takengon itu rutenya keliling kan, nggak balik mutar ke rute yang sama gitu. Keliling dia dari startnya di kantor bupati, masuk lewat Kebayakan, habis itu mutar sampai finishnya itu di Parkside Hotel. Berarti masih bisa dilihat ya besok ya? Masih bisa besok, masih bisa. Sip. Oke, baik. Mur, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di rumah atau siapapun mereka yang ingin mengaktifkan pariwisata lagi nih di Aceh ini khususnya? Ya, kurasa saatnya orang Aceh itu mempersiapkan segala hal untuk menyambut gelombang pariwisata setelah pandemi ini, karena diperkirakan setelah pandemi berakhir itu gelombang pariwisata akan meledak itu. Orang setelah betul. hampir 2 tahun menahan diri karena tidak bisa berwisata, tapi ketika gate dibuka, keran pariwisata dibuka, itu akan berbondong-bondong ya untuk menuju destinasi impian mereka.
Dan Aceh seperti kita tahu dulu sebelum pandemi itu kan favoritnya orang Malaysia. Oh gitu. Favorit Malaysia. Itu pelaku travel itu hampir kewalahan menangani tamu dari Malaysia. Ya. Kalau tanya setiap travel tuh pasti ada tamu Malaysia. Dan kita emang arahnya kan yang Aceh jual sekarang itu kan wisata halalnya, wisata halal. Ya. Dan Halal itu sangat tourism, ya. halal tourism. Dan itu sangat cocok lah dengan target wisatawan yang dari Malaysia, Asia Tenggara atau Muslim traveler dunia lah gitu. Betul. Dan kita kan Aceh punya sejak lahir kita udah punya bakat, sudah punya anugerah apa ya, punya istilahnya kita hari-hari udah hidup halal gitu kan. Iya. Kalau kita kemas dengan pariwisata halal kan lebih gampang dan lebih mudah dijual begitu. Iya, betul. Kita hanya perlu bersikap sebagaimana orang menjual pariwisata lah. Bagaimana kita bersikap ketika menyambut tamu, itu yang harus menjadi PR kita. Karena kalau hari biasa kita kan bersikap seperti biasa nih sesama kita, tapi ketika ada tamu kita harus pakai framing bingkai kita sebagai pelayan tamu lah. Kita harus menjadi pelayan lah, tanda kutip ya. Melayani orang datang. Karena kan orang kan membeli pengalaman kita nih. Betul. Turis itu datang ke Aceh, dia membeli pengalaman wisata di Aceh. Pengalaman itu kan dia dapat dari pelayanan kita kan. Bagaimana servis kita, baik itu membuat mereka nyaman nginap di rumah kita, di hotel kita, kemudian menyuguhkan makanan yang nggak ada di tempat lain cita rasanya. Itu kan kemudian sampai kita berinteraksi dengan mereka, termasuk bincang-bincang dengan mereka, itu kan membuat mereka itu mendapatkan pengalaman yang eksklusif, nggak ada di tempat lain. Gitu. Jadi mereka nyaman lah ya. Nyaman gitu. Kami rasa itu yang harus kita persiapkan. Ada nggak kira-kira faktor-faktor yang membuat turis itu nggak betah di tempat wisata? Ini sebagai trigger aja nih, sebagai pemicu aja supaya orang berubah. Karena beberapa waktu belakangan pernah terdengar karena kesempatan Lebaran atau liburan, para pelaku wisata misalnya parkir naik hingga 50% gitu kan. Bahkan ada sampai 300% naiknya, dari 10.000 jadi 50.000 gitu kan. Ya, itu bisa nggak sih sebenarnya pariwisata mungkin kan mengambil kesempatan gitu para pelaku wisata gitu. Nah, kalau kita melayani kan kita sebenarnya harus melayani dengan jujur kan. Islam juga mengajarkan kan, ketika kita jualan kan kita harus jujur kan. Jangan ketika kita ada kesempatan seperti itu, begitu ada tamu, turis, tamu ini pasti bawa banyak duit nih, kapan lagi kan ambil untung besar kan. Betul. Habis itu dikali lipat lah keuntungannya, harganya sampai 300% misal, dari harga kelapa muda 10.000 jadi 30.000, parkir 5.000 dibuat 30.000. Itu sangat menyedihkan itu. Itu sangat frontal tuh, nggak bagus itu. Nggak bagus, apalagi karena hari ini kalian dapat untung besar, tapi mereka nggak akan balik dan malah mereka akan black campaign, black marketing. Jangan ke daerah ini orangnya nggak bagus sikapnya, harga dinaikin begitu. Makanannya mahal gitu. Jadi orang habis itu sikapnya nggak ramah juga. Itu hal yang harus dihindari. Makanya itu tadi saya bilang itu jadi PR kita. Kita harus bersikap sebagaimana seharusnya seorang host atau pemilik tempat wisata melayani tamu begitu, pakai standar internasional lah, atau standar wisata halal internasional lah. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak yang mungkin terlewat dari pembicaraan kita? Mungkin bisa ceritain tentang media yang mengekspos pariwisata. Mungkin satu lagi nih, kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali muncul media-media online, media digital juga. Maksud media digital itu kayak Instagram, media Instagram. Kemudian tanpa media jadi konten kreator dengan akun personal, gitu juga. Sebaiknya kita memanfaatkan platform digital itu untuk mempromosikan pariwisata Aceh dimanapun kita berada. Apakah kita di Takengon, kita di Pidi, kita di Birun, kita di Aceh Selatan, kita bisa angkat potensi daerah masing-masing. Jadi angkat hal-hal positif dari Aceh, baik dari wisata, budaya, kuliner, ada istilah dari keseharian kita yang menggambarkan bagaimana Aceh itu ternyata Aceh itu sangat welcome, baik, indah. Itu yang kita perbanyak kontennya. Kita hindari konten-konten yang
misal ada kasus kekerasan atau kriminal, bukan tidak boleh, tapi itu tidak bagus untuk kita mempromosikan pariwisata. Betul. Dan kalau kita lihat negara-negara yang sudah maju pariwisata, hal-hal seperti itu tidak akan di blow up, dia akan ngerem gitu. Iya. Jadi kenapa kita harus perbanyak konten positif? Karena kalau kita berkaca ke pengalaman misal nih negara maju seperti Dubai atau Turki, mereka itu kalau ada berita-berita negatif itu disensor, nggak boleh masuk ke negara lain. Yes, nggak boleh meluas. Tujuannya apa? Supaya orang luar pengen terus datang ke sana karena mereka merasa oh daerah ini aman, nyaman. Jadi turis yang dia cari itu pertama aman, nyaman, yang kedua mungkin kemudahan aksesnya. Itu yang dia cari. Tapi kalau dia dapat di situ masih ada peristiwa, maaf kita bilang pembunuhan, itu kan membuat mereka tuh surut ya. Was-was. Oh nggak aman nih, mending pilih ke daerah lain lah. Iya. Betul. Makanya konten seperti itu harus dihindari. Kenapa harusnya? Ya tujuannya biar orang mau datang, pariwisata hidup, ekonomi juga terbantu. Dan mungkin orang melakukan kriminal karena ekonominya tidak terbantu. Iya. Betul kan? Betul. Orang kalau udah sejahtera nggak lagi mikir nggak ada dendam, nggak ada cari uang dengan cara yang tidak sepatutnya. Tapi coba kalau ekonominya sudah terbantu, uang sudah banyak, kita kan bisa ibadah aja gitu kan. Oke, baik. Teman-teman, ini dia percakapan saya dengan Makmur. Sebenarnya Makmur adalah pelaku wisata juga sih sebenarnya. Iya, dulu pernah ada. Iya, dulu kan saya kan dulu suka jalan-jalan tuh, habis kuliah jalan-jalan ekspor objek wisata di Aceh, mulai dari Sabang sampai Aceh Selatan, kemudian Takengon, pulau banyak juga. Jadi dulu saya suka jalan, suka nulis ke blog dulu, blog travel, dan masih saya handle tuh sampai kemudian pandemi melanda. Dari situ udah ketika pandemi melanda, saya pun menghentikan aktivitas blogging, travel blogging, karena mau ambil cuan di situ udah nggak bisa karena travel itu mati ketika pandemi. Jadi kita harus jeda dulu. Ini juga ya, bukan hanya sekedar faktor pariwisata, maksudnya gini, matinya pariwisata itu justru berdampak kepada faktor-faktor lain gitu kan, sektor lain termasuk di medianya juga gitu ya. Iya, betul. Ya, karena kan pandemi itu kan bukan hanya mungkin domain utama itu industri pariwisata, tapi kan dia beririsan dengan industri yang lain kan. Industri media, industri kuliner juga. Banyak industri lah itu betul. Terdampak. Dan saya pun jeda sebentar nih travel blogging ya. Nah, tapi beralih ke yang lain. Dan semua pelaku pariwisata juga seperti itu. Selain itu dulu saya juga ada terlibat di komunitas pariwisata, kemudian juga sering ikut acara pariwisata lah begitu. Begitu sih. Mur, kira-kira apa nih harapan ke depan dari Makmur sendiri, habis itu dari bloggernya sendiri atau bloggingnya sendiri, atau harapan di dunia pariwisata itu sendiri? Ya, kalau saya pribadi sih dulu kan kita kan ada fase nih, dulu kan saya suka explore nih, suka explore untuk ambil konten, ambil footage konten, bikin konten di blog atau di medsos. Itu kan meninggalkan jejak digital kan, jejak digital nggak bisa dihapus kan. Tujuannya kita meninggalkan jejak konten positif tentang Aceh, supaya ketika orang searching di Google atau di medsos itu muncul konten-konten tentang Aceh yang positif. Tujuannya apa? Supaya ya tadi orang mau datang ke Aceh, dan kemudian ketika dia datang ke Aceh, kan kita ekonomi kan makin lama kan semakin maju nih, ekonomi khususnya di bidang pariwisata, kayak restoran, kafe, penginapan, homestay. Apalagi kalau di Takengon kan itu lebih sangat bagus kalau banyak homestay kan. Betul. Karena pengalaman homestay di Takengon itu lebih proper dibanding misal dengan daerah lain. Apalagi homestaynya di kebun kopi gitu. Kebun kopi pinggir danau itu kan sangat khas. Betul. Dan kemudian saya pribadi juga
pengen nantinya ada media khusus pariwisata. Dulu sempat buat kan dari blog, sebenarnya pengen mengarah ke situ. Terus karena pandemi saya jeda sebentar. Dan kemudian saya sendiri pengen punya cita-cita, punya dream gitu ya, impian untuk punya usaha pariwisata sendiri gitu. Wow, iya. Iya, apakah itu restoran, hotel, penginapan, sampai punya objek wisata begitu untuk kita jual ke orang lain. Ya, karena saya pikir kedepannya industri pariwisata, kecuali ada hal-hal seperti pandemi kemarin, itu nggak akan pernah mati. Dan itu kan industri yang menyenangkan orang lain, itu pariwisata. Dan berkelanjutan ya. Dan berkelanjutan. Orang stres nih habis kerja berbulan-bulan, ada waktu cuti, datanglah pengen have fun. Kalau sekarang anak sekarang healing ya kan. Pengen healing gitu kan. Healing kemana gitu kan. Healing kemana? Healing ke kebun kopi di Takengon, ke Bener Meriah misal. Kayak sekarang kita di sini di Bener Meriah di kebun kopi kan dapat feel healingnya gitu. Iya. Betul. Hilang sebentar untuk healing gitu. Oke. Gitu sih. Gitu aja. Iya, saya itu aja dulu. Baiklah teman-teman, itu ngobrol-ngobrol saya sama Makmur tentang pariwisata. Mudah-mudahan teman-teman dapat ambil manfaat dari perbincangan kami. Jadilah pelaku wisata. Mudah-mudahan menjadi sumbangsih kita ya. Ya, sumbangsih kita untuk kita meningkatkan sendiri maupun untuk masyarakat lah. Ya, untuk meningkatkan pariwisata di Aceh, khususnya di Bener Meriah atau Aceh Tengah gitu ya. Aceh secara umum. Secara umum. Oke, ini saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.